Morning, hello everyone. My name is Stefan Natlaenko. On this occasion, I will touch five, namely hukum logika, logika proposisi, logika matematika dan himpunan, dan terakhir ekuivalensi pada logika matematika. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi pertama, materi yaitu hukum logika. Baik, pada kesempatan ini pada hukum logika ada 3 poin, yaitu hukum logika, hukum-hukum teologi, dan hukum-hukum kontradiksi. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas yang poin pertama, yaitu hukum-hukum logika. Nah, yang dimaksud dari hukum-hukum logika itu ada di sini. Nah, yang dimaksud hukum-hukum dari logika adalah dari ekuivalensi secara logis dapat dikembangkan hukum-hukum logika untuk membuktikan berbagai keperluan, termasuk membuktikan validasi sebuah argumen. Hukum-hukum logika berasal dari ekspresi-ekspresi logika berdasarkan pernyataan-pernyataan. Oleh karena itu, kebenarannya tepat dan dapat dibuktikan melalui tabel kebenaran pernyataan tersebut. Nah, jadi inti dari hukum logika bisa kita buat secara ekspresi-ekspresi tersebut bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran. Nah, jadi di atas ini ada contoh, yaitu berikut, bahwa Pi implikasi Q dengan ada juga di situ ekuivalen. Jadi yang garis 3 itu disebut ekuivalen. Nah, ekuivalen baru ada juga negasi Pi disjungsi Q. Nah, jadi teman-teman di situ kita akan lihat ada ekuivalen di tengah-tengah implikasi dan disjungsi. Nah, ekuivalen itu teman-teman apa artinya? Ekuivalen adalah ekspresi logika yang kita harus cari dengan tabel kebenaran. Nah, di sini teman-teman ada tabel kebenaran sama dengan P, Q, negasi P, implikasi P implikasi Q, dan juga negasi P disjungsi Q. Nah, di sini ada tabel kebenaran. Di sini ada B, S, B sama dengan B. Nah, yang kolom kedua ada BS, SSSS. Jadi dia SDP ujung. Dan juga ada SBBB. Dan paling akhir SSBBB. Nah, teman-teman, apabila dia sama tabel kebenaran, maka disebut ekuivalen. Kalau ada yang tidak sama, maka tidak bisa menjadi hukum logika. Nah, jadi teman-teman, kalau tabel kebenaran, kalau orang menghitungkan, kalau dia bukan ada yang benar semua, dia berarti bukan hukum ekuivalen, tetapi dia hukum lain. Nah, jadi orang akan mendapatkan hukum ekuivalen adalah jika tabel kebenaran ada yang salah, bukan benar semua. Nah, terlihat bahwa Pi disjungsi Q ekuivalen negasi Pi disjungsi Q karena nilai kebenaran yang sama. Nah, di sini juga ada tabel hukum-hukum pokok logika. Nah, di sini ada hukum dan nama. Nah, di sini ada P disjungsi P ekuivalen P. Nah, di sini ada rumus-rumusnya. Nah, dan seterusnya. Di sini ada hukum-hukum yang harus kita pelajari. Dibuat secara umum, tidak perlu dibuktikan karena
ini sudah terbukti dan sudah ada dalam tabel hukum-hukum logika. Nah, kita lanjut. Pada kesempatan ini kita akan membahas juga ada hukum tautologi. Nah, dalam hukum-hukum logika ada dua hukum, yaitu terkenal hukum tautologi dan hukum kontradiksi. Apa itu hukum tautologi? Nah, di sini kita bisa lihat hukum tautologi, argumen yang validasinya dibuktikan dengan tabel kebenaran harus menunjukkan nilai benar. Jika hasilnya benar, maka argumen tersebut valid. Jika tidak, maka sebaliknya. Jika pada tabel kebenaran untuk semua pasangan nilai variabel-variabel proposisional yang ada bernilai benar, maka disebut tautologi. Nah, untuk lebih jelas kita akan lihat contoh. Nah, di sini ada contohnya. Kita akan buktikan bersama-sama. Di sini ada negasi dari pi konjungsi ki dan disjungsi ki. Apakah dia tautologi? Nah, kita akan buktikan dengan tabel kebenarannya. Nah, kita akan mengambil atau menggunakan pi, ki, dan ki. Nah, kita taruh di tabel kebenaran, kita ambil di atas pi dis konjungsi ki dan juga negasi pi konjungsi ki, dan kolom terakhir negasi pi konjungsi ki dan disjungsi ki. Nah, di situ kan sudah ada P dan Q-nya. BBSS, BSBSS. Nah, di konjungsi P dan Q dia adalah BSSSS. Dan di kolom berikut ada SBBBB. Dan di kolom terakhir yaitu BBBB. Nah, itu adalah nilai kebenarannya. Nah, jadi di tabel kebenaran dia adalah benar semua karena akhir dari kolom adalah BB yaitu benar. Nah, kalau hukum kontradiksi dia kebalikan dari tautologi, adalah kontradiksi di mana semua pasangan nilai dari tabel kebenaran menghasilkan nilai salah. Nah, contoh dari kontradiksi di sini dia tabel kebenarannya ada SSS dia salah. Kita cari. Nah, jika ada pertanyaan apakah kita akan mencari nilai kontradiksi. Nah, kalau kita ingin mencari nilai kontradiksi, tabel kebenarannya harus bernilai salah semua. Jangan kita mencari hasil dari tabel kebenaran benar semua. Kalau benar semua dia tautologi. Nah, jadi cukup sekian dari saya dan selamat siang.